Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur yang kami miliki untuk melakukan pengecekan aki. Di sini kami memiliki 3 alat ukur, baik analog maupun digital. Yang analog kita memiliki untuk pengetesan beban, ini tipe BT400C. Kemudian yang digital tipenya BT121, ini yang digital. Kemudian ini yang analog, ini khusus pengukuran beban untuk aki motor. Ini modelnya FY54 akumulator tester. Ketiga alat ini kami miliki untuk melakukan pengecekan aki di toko kami. Untuk pengecekan, kami mengecek mengenai beban, kemudian CCA, dan juga untuk melakukan pengukuran ampere yang kami miliki. Nah, ini adalah ketiga alat ukur yang kami pakai untuk mengecek aki, dan untuk proses pengujian serta cara penggunaan saya akan menjelaskannya. Oke teman-teman, ini dia untuk alat pengecekannya ya. Ini tipe baterai tester BT400C ya. BT400C. Nah, kemudian ini yang analog. Ini yang digital, kita tipe BT121 ini ya. Kemudian yang aki motor ini modelnya FY54 dan ini yang analog. Nah, ini saya jelasin dulu yang baterai tester BT400C ya. BT400C ini ada GS dan Yuasa, ini kayaknya kolaborasi alatnya. Ini dibuat oleh GS sama Yuasa ini kayaknya. Kemudian di sini ada tes 5 second atau kita tekan itu selama 5 detik. Nanti di sini ketahuan posisinya akinya masih bagus atau sudah rusak. Kemudian di sini ada skala. Di sini skalanya dari 25 ampere sampai dengan 160 ya. Ini tinggal diputar, mentoknya di 160 ampere. Jadi maksimal untuk pengujiannya adalah 160 ampere. Kemudian di sini ada 3 kabel. Yang ini adalah body earth atau negatif earth card, atau ini masuknya ke bagian body aki, nah, body bagian kendaraan mobil Anda ya. Ini ke bagian body ya, tentunya bodinya yang jangan yang plastik ya, dari baja atau dari besi ya. Ini ditempelkan langsung ke bagian body. Kemudian di sini kabel yang kedua, bagian kabel tengah. Di sini baterai negatif ya. Ini masuk langsung ke negatif dari aki ya. Ini warnanya hitam. Warna hitam ini masuknya ke negatif aki. Kemudian satu lagi yang warna merah ini ya. Warna merah ini di sini petunjuknya adalah baterai positif ya. Jadi yang warna hijau ini masuknya ke bagian bodi dari kendaraan, yang merah ke bagian positif, yang hitam ke bagian negatif dari aki. Nah, di sini ada petunjuk atau hasil pengukuran nanti di sini untuk menunjukkan kondisi akinya ya. Di sini ada 3 warna, di antaranya adalah orange, kuning, dan hijau. Di sini petunjuknya yang warna orange, oranye atau, nah ini kondisinya sudah tidak bagus atau not good apabila jarum ini berada di posisi warna orange. Kemudian di posisi yang kuning, ini menunjukkan uncertain atau ini kondisi aki sudah mulai rusak. Nah, ini yang posisi hijau ini adalah good apabila jarum ini ketika ditekan selama 5 detik. Nah, jarumnya masih menunjuk di warna hijau, itu berarti kondisinya bagus ya. Nah, itu untuk petunjuk-petunjuk dan tata cara untuk pengujian baterai secara analog dengan sistem pengecekan baterai tester BT400C ya. Kita beralih ke digital. Di sini saya menggunakan baterai analyzer tipe BT121, bisa 12 volt dan 24 volt. Nah, yang ini juga yang analog bisa 12 volt maupun 24 volt. Di sini skalanya ya. Ini 12 volt dan ke sini 24 volt ya. Ini range-nya di sini ya, pemilihannya.
Nah, yang ini yang digital juga bisa menggunakan 12 volt dan 24 volt, dan di sini adalah multitester buatan dari Taiwan ya. Di sini terlihat ya, buatan Taiwan, dan ini sepenuhnya digital. Kemudian yang satu lagi untuk khusus aki motor, ini saya menggunakan model FY54 akumulator tester ini untuk menguji kekuatan atau pengukuran khusus aki motor ya. Jadi bebannya nanti ini menggunakan pengecekan ini. Soalnya bebannya menggunakan analog ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan dari alat ukur ini. Di sini saya menyiapkan satu buah aki dari Atlas ya. Atlas BK mereknya ya. Di sini dengan tipe 559 ya. 559 12 volt 55 ampere dan N-nya 480 ya. Kemudian di sini saya menggunakan aki GS Maintenance Free NS40ZL kapasitas 35 ampere. Kemudian untuk pengecekan yang paling kecil saya menggunakan aki GS tipe GTZ5S ya. Ini GTZ ya. Ini saya akan menggunakan pengujian masing-masing ya. Di sini terlebih dahulu saya akan melakukan pengujian menggunakan baterai tester analog BT400C ya. Di sini ya. Di sini saya akan menggunakan aki yang gede ini. Nah, yang pertama adalah menempelkan atau mencapitkan yang merah ke bagian positif aki ya, seperti ini. Kemudian yang negatif dimasukkan ke yang negatif aki. Nah, ini yang hijau ini tidak usah digunakan karena ini tidak terpasang di mobil, kecuali kalau akinya ini terpasang di mobil baru bisa menggunakan yang hijau. Nah, di sini tadi sudah terlihat bahwa kapasitasnya itu adalah 55 ampere ya. Sekarang kita lihat ke jarum petunjuk. Maaf, ini agak kelihatan ya. Jarum petunjuk sudah menunjukkan ya, ini kondisi listriknya udah full. Kemudian kita setel posisinya di 55 ampere ya, 55 ampere segini. Kemudian kita akan melihat jarum ini bergerak ke yang hijau, kuning ataupun warna orange ya. Setelah saya tekan selama 5 detik, kita akan melihat perubahan jarumnya ya. Kita tekan 1 2 3 4 5. Nah, di sini tadi jarum menunjukkan ke warna hijau, artinya aki ini masih layak untuk dipakai dan masih bagus ya. Warna hijau ini ya. Oh, dia masih berada di warna hijau dan ini menunjukkan kondisi akinya masih bagus. Nah, selanjutnya saya akan menguji aki maintenance free tipe NS40ZL. Penggunaan sama, yang merah ke bagian plus dan yang negatif ke bagian negatif aki ya, seperti ini. Kemudian NS40ZL ini kapasitasnya adalah 35 ampere. Maka kita pilih range-nya di 35 ampere. Nah, seperti ini. Dan kita melihat jarumnya ini menunjukkan listriknya sudah terisi full ya. Sudah terisi full. Sekarang kita akan tekan selama 5 detik ya. Kita lihat pergerakan dari jarumnya ya. Oke, saya tekan 1 2 3 4 5. Nah, ini masih di hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi aki ini sudah bagus dan layak digunakan. Nah, itu untuk pemilihan dan penggunaan dari baterai tester BT400C ya. Jadi ini akinya masih layak untuk digunakan ya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana pemakaian alat ukur BT121 yang digital yang ini ya, teman-teman. Oke, kita akan melakukan pengukuran. Yang merah ke bagian plus dan yang hitam ke bagian negatif dari aki.
Kemudian kita lihat alatnya sudah mulai menyala. Cuman kita melihat dulu dari serinya. Di sini tipenya 559 dengan kapasitas 12 volt 55 ampere dan ini N-nya 480 ya. 480. Kita akan uji mengenai N-nya ya. Di sini tinggal dipilih yang 12 volt, kita tekan enter yang tengah. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita pilih apakah mau mengukur CCA, N, DIN, atau IEC atau JIS. Tinggal dipilih saja, atau Anda tidak tahu berapa CCA maupun nilai N dari akinya ya. Jadi bisa dipilih unknown ya. Cuman di sini saya akan memilih mengenai N karena diketahui di sini N-nya harusnya adalah 480 ya. Maka kita cek. Kalau mendekati berarti akinya masih bagus. Kita tekan enter. Dan di sini tinggal memilih ratingnya. Jadi kita set di 400 ya. Soalnya tadi di sini adalah N-nya 480, maka set di 400. Kita tekan enter. Sedang menganalisis. Dan hasilnya 508N yang ini. Kondisinya bagus dan kondisinya 100% ya. Jadi masih bagus dan layak digunakan ya. Masih bagus. Dan tadi pengecekan secara analog pun masih menunjukkan kondisi aki ini masih bagus. Dan secara digital pun dibuktikan bahwa ini masih bagus ya. Akinya masih bisa digunakan ya. Kemudian yang kedua adalah jenis aki kering GS Maintenance Free dari Astra Auto Parts. Ini aki asli ya. Dan yang min kita tempelkan di min, yang plus yang merah ditempelkan yang merah. Di sini kita tidak mengetahui berapakah CCA maupun nilai N dari aki ini. Cuman kapasitas di atas 35 ampere biasanya nilai CCA-nya yaitu 300 CCA. Ini kita lihat dulu. Kita tekan enter. Baterai. Kemudian CCA kita set di 300 CCA ya. Dan benar saja kondisinya di sini menunjukkan posisi good. CCA-nya 362 dan kondisinya masih 100% ya. Kemudian kita beralih ke aki motor tipe GS GTZ 5S dari Astra Auto Parts juga. Di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan ini dia. Pengecekan model EP54 akumulator tester. Yang hitam kita tempelkan di negatif dan yang ini yang merah kita tempelkan di positif. Kita lihat di sini harus akan menunjukkan jarumnya apakah masih bagus atau tidak ya. Oke, ini menunjukkan bagus ya, masih bagus. Kondisi akinya masih bagus. Nah, ini pengecekan menggunakan alat-alat multitester ini sudah sangat-sangat akurat ya. Jadi ketiga alat ukur ini sudah menunjukkan nilai keakuratannya. Ini tipe BT400C, BT121 yang digital, kemudian EP54 yang analog. Dan ini menunjukkan ketiga-tiganya bahwa akinya masih bagus. Kemudian alat ukurnya juga sangat-sangat akurat ya. Karena ini sudah kami gunakan dan sudah teruji selama lebih dari 3 tahun ya. Saya sudah menggunakan ini harganya sekitar 4 jutaan ya. Di sini sudah ada metode petunjuknya ini sudah ada di sini. Nah, di sini menunjukkan angka-angkanya, kemudian warna-warnanya, di sini pemakaiannya juga sudah ada ya. Ini harganya waktu itu sekitar 4 jutaan. Kemudian BT121 ini di atas 1,5 juta ya. Yang ini, kemudian yang ini sekitar 200 sampai 400 ribu ya. Dan itu saja untuk videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan di video berikutnya saya akan mengupload mengenai bagaimana cara mengoksidasi plat negatif maupun plat positif aki tanpa menggunakan bahan-bahan yang sulit ya. Oke, itu saja mengenai
bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur yang kami miliki untuk melakukan pengecekan aki. Di sini kami memiliki 3 alat ukur, baik analog maupun digital. Yang analog kita memiliki untuk pengetesan beban ini tipe BT400C. Kemudian yang digital tipenya BT121, ini yang digital. Kemudian ini yang analog, ini khusus pengukuran beban untuk aki motor. Ini modelnya FY54 akumulator tester. Ketiga alat ini kami miliki untuk melakukan pengecekan aki di toko kami. Untuk pengecekan, kami mengecek mengenai beban, kemudian CCA, dan juga untuk melakukan pengukuran ampere yang kami miliki. Nah, ini adalah ketiga alat ukur yang kami pakai untuk mengecek aki, dan untuk proses pengujian serta cara penggunaan saya akan menjelaskannya. Kak.